Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Di sini kami akan mengerjakan proyek ekonomi bisnis, yaitu tentang bentuk-bentuk badan usaha. Guru pengampunya adalah Langsung saja kita menuju presentasinya. Nah, bentuk-bentuk badan usaha Budiarta 2011 menjelaskan badan usaha adalah suatu organisasi yang dengan mempergunakan faktor-faktor produksi berusaha mencari laba. Sementara itu, Jessie Ripple dalam Tantri 2015 menyatakan badan usaha adalah suatu organisasi perusahaan yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendirikan atau memilih suatu bentuk badan usaha. Di antaranya sebagai berikut. A. Produk yang nantinya akan dihasilkan, dijual atau diperdagangkan. B. Kebutuhan akan tenaga kerja. C. Organisasi internal. D. Permodalannya. E. Jenis dari perusahaan, misalnya seperti perkebunan, industri, perdagangan, dan lain-lain. F. Luas dari jangkauan pemasaran yang akan dicapai. G. Modal yang diperlukan untuk memulai usaha. H. Sistem pengawasan yang dikehendaki. I. Tinggi dan rendahnya resiko yang nantinya akan dihadapi. J. Jangka waktu izin operasional yang diberikan oleh pemerintah. K. Keuntungan yang direncanakan. Nah, berdasarkan kepemilikannya, badan usaha dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Badan usaha milik negara atau BUMN. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1, bahwa badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Badan usaha milik daerah atau BUMD. BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah dengan modal sebagian besar atau seluruhnya dari pemerintah daerah yang aktivitasnya selalu berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, badan usaha milik swasta atau BUMS. BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta yang bertujuan untuk mencari laba. Setelah kami tadi menjelaskan bentuk-bentuk badan usaha, sekarang kami akan membahas koperasi. 1. Pengertian koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Selain itu, ada juga landasan koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, landasan koperasi yang pertama, landasan ideal Pancasila. Yang kedua, landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, landasan mental adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Yang keempat, landasan operasional Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, AD dan ART. Yang ketiga, ada prinsip koperasi. A. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. B. Pengelolaan secara demokratis. C. Pembagian SHU secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. D. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. E. Kemandirian. F. Pendidikan koperasi. G. Kerjasama. Kemudian, yang keempat, tujuan koperasi. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota, khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Perangkat organisasi koperasi. A. Rapat anggota. B. Pengurus. C. Pengawas. 6. Tingkat luas koperasi. Tingkat luas dan daerah kerja koperasi terbagi menjadi 2, yaitu A. Koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang perseorangan dengan jumlah minimal 20 orang. Lingkup kerjanya 1 kantor atau usaha, 1 kelurahan atau desa, 1 kecamatan. B. Koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi yang berbadan hukum. Koperasi sekunder terdiri atas koperasi pusat, gabungan, dan induk. Sekian presentasi
kasih dari kami. Thank you very much for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me back to the night we met.